Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasliman. Jumpa lagi dengan pelatihan kompetensi PBJP PPK TPC tahun 2026. Kali ini kita akan bahas modul 2, bagaimana mengelola kontrak PBJP dengan ruang lingkup melakukan perumusan kontrak dalam bentuk SPK. Dalam ini termaktub dalam lampiran 6. Kita langsung saja rekan-rekan, berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering yang merapat kegiatan penyuluhan penjagaan stunting untuk ibu hamil. Ini sebagaimana dalam skenario yang dalam pelatihan ini yang disampaikan dalam pelatihan. Di kalimat pembuka pada hari ini Senin 6 Mei 2024 telah dibuat berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan. Paket pekerjaan sebagaimana dalam pekerja, kode paket 1234556, nama paket, jasa catering jamuan rapat kegiatan penyuluhan penjagaan stunting untuk ibu hamil. Nilai total HPS 126 juta, di sini disebutkan juga rekan-rekan 126 juta rupiah terbilangnya, untuk mencegah salah sebut ataupun salah penafsiran. Atau ada pemilihan langsung karena anggaran ini sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2021 bahwa untuk pengadaan langsung itu dengan anggaran paling sedikit 50 juta dan paling banyak itu 200 juta. Kemudian nilai total HPS ini 126 juta. Kita lihat bahwa dalam buku kerja dari 5 penyedia CVE merupakan penawaran yang terendah, yaitu 126 juta. Dan ini masih di bawah dari anggaran DPD Dinas Kesehatan Kota X yang sebesar 140 juta. Untuk evaluasi penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, harga biaya, hasil evaluasinya dinyatakan lulus. Karena kalau kita lihat di lampiran 5 untuk kudapan itu dengan nilai 20.000, seharga 20.000, kemudian nasi kotaknya seharga 40.000, sehingga total harganya 126 juta. Ini berdasarkan informasi dari kontrak tahun 2023, yaitu sebesar 139.650.000. Jadi masih di bawah harga patokan tahun 2023 dan juga di bawah anggaran anggaran DPA Dinas Kesehatan tahun 2024. Kemudian berita acara ini ditutup dengan kalimat, demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Pejabat penandatanganan kontrak, ini bisa ditandatangani oleh PA, KPA, ataupun PPK. Dinas Kesehatan Kota X, Tasliman saya sendiri. Kemudian kita masuk kepada form SPK. Dalam form SPK ini di atas dicantumkan Dinas Kesehatan Kota X, kemudian dicantumkan alamat, dan sini satuan kerja, SPK, dicantumkan nomor dan tanggal SPK-nya, nomor 600, PPK sebagaimana dalam buku kerja, TPK saya sendiri Tasliman, kemudian nama penyedia CVE, untuk paket pengadaan ditentukan dasarnya surat undangan, berita
acara hasil pengadaan langsung, sumber dana DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024, nilai kontrak 126 juta rupiah. Jenis kontrak adalah lump sum. Untuk jenis kontrak lump sum ini kontrak yang paling sederhana karena pekerjaan sudah ditentukan dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 18 Mei 2024. Kemudian juga jumlah peserta dan harga ini sudah tetap. Kemudian juga untuk syarat kontrak lump sum ini, resiko itu akan ditanggung oleh penyedia barang jasa. Waktu pelaksanaan 1 hari kalender. Kemudian di sini ditandatangani CPE atas nama Ahmad, Direktur, kemudian pejabat penandatanganan kontrak, dalam hal ini PPK, ditandatangani oleh Tasliman, saya sendiri. Kemudian dalam SPK tersebut juga dicantumkan syarat umum yang mengikat penyedia barang dan jasa dengan template yang sudah umum, dan tinggal kita menyesuaikan jenis pekerjaannya saja. Yang pertama, ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Di sini untuk ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan ini sebagaimana di lampiran 4, spesifikasi teknisnya, yaitu menyediakan jamuan, rapat, penyuluhan, penjagaan stunting bagi ibu hamil. Untuk spesifikasi pekerjaan, kuantitas barang 2.100 box nasi kotak, kemudian 2.100 box kudapan atau snack dengan rasa manis asin rebus, kemudian 2.100 air mineral 300 ml. Untuk kualitas, terdiri dari makan siang berupa nasi kotak yang terdiri dari menu makanan sehat, nasi, sayuran berkuah, lauk hewani, lauk nabati, dan buah. Dan untuk kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis, kemudian kemasan berupa box yang tahan air. Waktu pelaksanaan itu di tanggal 18 Mei 2024. Jadi ini cantum kembali. Layanan pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan atau snack. Jadi untuk kudapan jam 10 waktu Indonesia Barat, jadi sudah berada di jamuan rapat pada pukul 9.30. Kemudian untuk makan siang jam 12 waktu Indonesia Barat, sehingga pada makan siang sudah berada di jamuan rapat pada 11.30. Dan untuk layanan personil, 1 orang petugas catering standby saat pembagian kudapan maupun makan siang di setiap lokasi kegiatan di 10 kecamatan. Kemudian hukum yang berlaku ini umum, nanti dibaca sendiri rekan-rekan. Harga SPK, hak kepemilikan, cacat mutu, perpajakan, pengalihan dan atau subkontrak, jadwal, asuransi, penanggung dan resiko. Di sini kita lihat untuk potensi resiko yang mungkin timbul. Kita lihat dalam buku kerja, terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama pada kecamatan C, CVM menyajikan makan siang melebihi batas waktu dari jadwal yang ditentukan pada jam 12.30 siang dikarenakan mobil mogok. Sehingga itu resikonya yang pertama terlambat dalam penyajian makan siang ataupun kudapan. Kemudian yang kedua, pada kecamatan I dan J ditemukan tidak ada petugas catering yang standby, sehingga resikonya aspek layanan petugas jasa catering tidak maksimal, petugas tidak standby. Untuk mitigasi resikonya, yang pertama di sini cantumkan apabila terjadi keterlambatan lebih dari 30 menit, maka dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap menit keterlambatan. Dan apabila keterlambatan lebih dari 45 menit, maka PPK dapat mencari penyedia lain untuk melaksanakan pekerjaan dengan biaya ditanggung oleh penyedia. Ini dalam artian bahwa keterlambatan 30 menit itu masih
masih dimaklumi, tapi apabila terjadi kelebihan dari 30 menit, maka setiap menitnya akan dikenakan denda. Dan apabila keterlambatannya itu 4 sampai 40 menit, maka PPK dapat mencari penyedia lain dengan biaya ditanggung oleh penyedia. Yang kedua, penyedia harus menyampaikan daftar kontrak setiap petugas pada lokasi pekerjaan dan menyiapkan petugas cadangan. Kemudian juga ini komunikasi antara manajemen jasa catering dan PPK harus sering dilakukan, dan penyedia harus melaporkan kendalanya dan bagaimana memitigasinya. Pengawasan dan pemeriksaan, lapor hasil pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan, umum, syarat terima pekerjaan. Syarat terima pekerjaan ini setelah pekerjaan selesai 100% minimum. Jaminan bebas cacat mutu dan garansi, perubahan SPK, rekap surat pesanan, penghentian dan pemutusan SPK, pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan. Pembayaran dilakukan sekaligus. Kemudian penyedia mengajukan pembayaran disertai dengan surat permohonan pembayaran. Kemudian ada laporan kemajuan pekerjaan, faktur tagihan, faktur pajak, dan kwitansi. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah selesai 100%. Dan berita acara serah terima atau BAST ditandatangani oleh PPK. Dan untuk penyelesaian perselisihan, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui layanan penyelesaian kontrak LKPP. Larangan pemberian komisi terakhir. Demikian untuk syarat umum dari SPK. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke lampiran 7 pada video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.